Himbauan kepada orang tua untuk bisa memfoto anaknya ketika ibadah online berlangsung. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, sebelum kita ibadah online, sebelumnya kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah kembali meskipun online Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami ingin memulai ibadah kami berarti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita nyanyiin lagu I Love You Jesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Dan nyanyiin lagu ini bersama-sama ya. Siapa di sini Laskar Kristus? Angkat tangan semuanya. Nah, di sini kita nyanyi lagu Saya Laskar Kristus. Semangat ya semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, persembahannya jangan lupa ya adik-adik, bisa dititipin ke orang tua. Selamat mendengarkan firman Tuhan, God bless you. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Apakah kalian masih belajar online di rumah? Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar online di rumah. Nah adik-adik, seperti yang kita tahu, kita sedang menghadapi sebuah wabah penyakit yang gampang menyebar. Apa itu adik-adik? Ya, benar, COVID-19. Nah adik-adik, dengan adanya wabah penyakit ini banyak banget orang yang khawatir dan takut. Nggak cuman orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan orang-orang anak-anak Tuhan pun mereka juga banyak loh yang khawatir dan takut sama penyakit ini. Nah, tapi adik-adik, kalian nggak perlu khawatir dan takut karena Tuhan pasti pelihara kita. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak mau cerita ya tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian bisa lihat deh, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuh nggak tinggal diem loh. Padahal bangsa Israel tuh udah banyak banget ngeluh gitu kan. Tapi Tuhan tetap aja pelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun loh adik-adik. Bayangin loh, 40 tahun Tuhan tetap pelihara mereka. Dengan cara apa? Ya misalkan kayak siang. Padahal di padang gurun, itu kalau siang tuh panas banget. Tapi Tuhan tetap pimpin mereka, pelihara mereka dengan tiang awan. Nah, ada juga ketika malam. Padang gurun ketika malam itu dingin sekali adik-adik. Tapi Tuhan pelihara mereka. Dengan cara apa? Memberikannya tiang api biar mereka semua tetap hangat pada malam hari. Tidak cuma itu adik-adik, ketika mereka kehausan, Tuhan kasih air yang keluar dari apa? Kayak batu gitu ya adik-adik ya. Dan juga ketika mereka merasa kelaparan, makanan udah habis, mereka ngeluh nih, aduh makanan habis. Tapi Tuhan pelihara mereka nggak? Pelihara mereka diberi Tuhan, diturunkan dari langit roti mana ya adik-adik ya, yang rasanya tuh manis seperti madu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel, walaupun bangsa Israel tuh merasa takut, merasa khawatir. Aduh gimana ya kalau kita keluar dari Mesir, apakah kita beneran akan menerima tanah perjanjian itu? Mereka tuh khawatir, mereka tuh ragu, mereka takut. Tapi Tuhan tetap meyakinkan mereka kalau Tuhan tuh benar-benar menjanjikan tanah yang luar biasa gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak ada satu cerita lagi tentang kekhawatiran dan ketakutan, dan juga dengan Tuhan pelihara kita, rasa khawatir dan takut itu bisa hilang loh adik-adik. Oke, kakak cerita tentang seorang ibu adik-adik ya. Ada seorang ibu, dia ini berjualan tempe di pasar adik-adik ya. Nah, setiap pagi ibu ini tuh rajin. Pertama dia bangun pagi, pasti mengucap syukur dengan berdoa, baca Alkitab gitu ya adik-adik ya, sebelum dia jualan gitu ke pasar. Dan ya tentunya pada malam hari ibu ini tuh sudah menyiapkan dagangannya. Adik-adik tahu kan cara membuat tempe? Iya, pertama kedelai, terus dimasukkan ke dalam daun pisang gitu ya, terus dibiarkan selama semalam ya, terus abis itu paginya jadi tempe gitu adik-adik ya. Nah, setelah itu seperti biasa ibu ini pergi ke pasar dengan sukacita, dengan gembira. Dia mulai dagang gitu kan, tawarin dagangannya sampai habis, lalu ibu itu pulang gitu ya. Sampai suatu ketika ibu ini itu bangun seperti biasa pagi gitu ya, bangun pagi, lalu dia mengucap syukur, berdoa, baca Alkitab seperti biasa. Tapi adik-adik, tahu nggak adik-adik, waktu ibu itu mau dagang, ibu itu cek dulu gitu loh, apakah tempenya yang semalam dia buat atau beberapa hari lalu yang dia buat udah jadi apa belum. Tapi adik-adik, kalian tahu nggak, pas dibuka, ternyata belum jadi. Jadi masih dalam bentuk setengah jadi, masih kedelai adik-adik ya, belum jadi tempe.
wah, ibu itu bener-bener merasa kayak, gimana ya Tuhan, kok belum jadi tempe, padahal kalau misalkan hari ini aku nggak jualan, aku nggak bisa makan. Karena ibu ini cuman bisa makan hanya dari hasil jualan itu adik-adik. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Ibu ini mulai merasa khawatir adik-adik. Dia mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini aku gimana? Aku nggak bisa jualan karena tempe aku belum jadi gitu. Akhirnya dalam hati ibu ini mungkin apa aku kurang berdoa gitu ya. Tapi tadi pagi ibu ini sudah berdoa, sudah baca Alkitab. Tapi kenapa harus ini terjadi sama ibu ini gitu. Terus ibu ini terus berpikir apa yang membuat Tuhan tuh tidak mengubah kedelai itu menjadi tempe gitu. Apakah ibu ini pernah berbuat dosa sampai ibu ini tuh minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya gitu kalau misalnya saya berbuat dosa gitu. Tuhan ampuni saya kalau misalkan saya pernah membuat kesalahan gitu kata ibu itu. Nah, tapi tetap saja adik-adik, walaupun ibu ini sudah berdoa pada hari itu, kedelai itu tidak berubah menjadi tempe. Akhirnya ibu itu beriman. Ketika di dalam tempat yang tertutup, dia berdoa. Oke, saya beriman dalam nama Yesus berubah menjadi tempe. Dengan ragu ibu itu buka tempat yang nutupin tempenya itu. Pas dibuka, tetap masih jadi kedelai adik-adik. Wah, ibu ini makin kayak khawatir, makin sedih, makin takut dia nggak bisa makan hari ini adik-adik. Aduh, terus ibu ini berpikir, aku sudah beriman, aku sudah berdoa, sudah melakukan perintah firman Tuhan. Tapi kenapa tetap tidak jadi tempe kedelai dia gitu. Akhirnya, oke, kalau gitu dia beriman lagi. Dia beriman, oke, saya ke pasar deh. Walaupun sudah siang itu adik-adik, hari sudah mulai siang dan pasar juga udah mulai mungkin ada beberapa dagangan yang habis gitu ya, para pedagang. Akhirnya ibu ini beriman, dia tetap jajahkan dagangannya itu walaupun tempenya setengah jadi doang gitu. Terus akhirnya ketika sampai di pasar, ibu tuh tetap membuka tempat tempenya itu dan tetap masih jadi kedelai adik-adik ya, masih setengah jadi gitu, belum jadi tempe. Terus dengan sedih ibu ini melihat teman-temannya, ngelihat dagangannya udah habis, dagangnya ada yang udah hampir habis. Ibu ini jadi kayak merasa, ya Tuhan, bagaimana ini? Aku makan apa hari ini gitu. Ibu ini benar-benar khawatir banget adik-adik, takut nggak bisa makan hari itu. Akhirnya tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang kayak kelihatannya bingung sih adik-adik ya, yang mau beli gitu ya, mau beli sesuatu dan lihat-lihat, dia kayak bingung gitu. Akhirnya ibu yang jual tempe ini nanya dong sama ibu-ibu, ibu cari apa? Kok kelihatannya bingung gitu. Terus kata ibu-ibu yang mau beli, iya nih, saya lagi cari tempe yang setengah jadi karena saya mau kirim ke Jakarta. Nah, kalau misalkan tempe yang udah jadi pas kirim ke Jakarta kan nanti rasanya sudah berubah. Tapi kalau misalkan tempenya masih setengah jadi ketika kirim ke Jakarta sehari atau 2 hari nyampe, nah itu kan tempenya pas gitu dan masih enak gitu, masih fresh gitu. Wah, kebetulan banget ibu ini jual tempe yang masih setengah jadi gitu adik-adik. Dan akhirnya si ibu pembeli ini dia dengan senang hati memborong semua tempe-tempe yang setengah jadi itu. Akhirnya dengan sukacita ibu itu pulang dan hari itu ibu yang jual tempe itu tetap bisa makan adik-adik. Nah adik-adik, cara Tuhan memelihara kita itu unik ya adik-adik ya. Kadang kita udah khawatir, kita udah takut, tapi Tuhan tetap pelihara kita loh dengan cara yang unik. Tuhan tuh punya cara unik tersendiri gitu untuk pelihara kita. Nah adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah itu adalah tentang hal kekhawatiran ya adik-adik ya. Nah adik-adik tahu iblis itu tidak suka loh adik-adik kalau misalkan kita melihat Tuhan melihara kita.
nggak suka loh iblis. Dan iblis tuh selalu berusaha untuk membuat hati dan pikiran kita khawatir dan takut. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan Tuhan, kita tetap bisa loh dapat pemeliharaan dari Tuhan gitu. Jadi adik-adik, untuk saat ini walaupun keadaannya bikin khawatir dan takut, kakak berharap kalian tetap percaya akan janji Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan terus pelihara kita, Tuhan terus jaga kita. Nah, kalian juga bisa buka dalam Lukas 12 ayat 6-7. Nah, kita dalam Lukas 12 ayat 6-7 kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sekalipun meluputkan seekor burung pipit. Nah, apalagi kita yang manusia gitu ya. Bahkan sehelai rambut pun di kepala kita dihitung sama Tuhan loh. Gitu. Jadi betapa besar pemeliharaan Tuhan akan kita, bahkan kalian nggak perlu khawatir akan hidup kalian gitu. Kalian belajar online misalnya di rumah gitu ya. Aduh Tuhan, aku nggak ngerti nih gimana pelajarannya. Apalagi aku baru naik kelas, pelajarannya baru, semuanya baru, buku baru gitu. Aku nggak ngerti sama sekali Tuhan. Sedangkan ini belajar online gitu, jarak jauh. Aku nggak bisa nanya sama guruku langsung gitu. Aku bener-bener nggak paham sama pelajaran. Tapi percaya nggak adik-adik, Tuhan tuh pasti kasih kalian kepintaran, kasih kalian akal budi untuk bisa mengerti semua pelajaran-pelajaran kalian. Ya, yang penting kalian tuh mau percaya sama Tuhan. Tidak cuma percaya ya adik-adik ya, tapi juga harus belajar. Jangan, aduh aku nggak ngerti tapi kalian nggak belajar ya, sama aja bohong kan, kalian malas belajar. Nah, nggak boleh begitu. Tetap rajin belajar, tetap mau belajar, pasti Tuhan akan bantu kalian untuk mengerti semua pelajaran kalian. Ya adik-adik ya, nggak cuman kalian, bahkan orang tua kalian pun juga pasti dipelihara sama Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi kalian nggak perlu khawatir seperti dalam Matius 12 tadi ya adik-adik ya, burung-burung di udara sama bunga bakung aja dipelihara loh sama Tuhan. Apalagi kita yang manusia, kita anak-anak Tuhan, pasti dipelihara sama Tuhan ya adik-adik ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, kalian tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya sama janji Tuhan. Apapun keadaan kalian, apapun keadaan keluarga kita, bagaimana keluarga kita, tetap pasti Tuhan pelihara kita. Oke adik-adik ya, kalau gitu sampai sini dulu cerita kakak. Sampai ketemu lagi cerita selanjutnya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun keadaan yang saat ini mengkhawatirkan dan menakutkan bagi orang-orang luar sana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memelihara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sampai saat ini kami rasakan, dan anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, biarlah wabah penyakit ini cepat berlalu Tuhan, kami bisa terus menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan, apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan, kalian bisa buka di Matius 6 ayat 31 ya adik-adik ya. Matius 6 ayat 31 ya. Kalian bisa lihat di Alkitab kalian hafalkan, dan jangan lupa ya direkam. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik, firman Tuhannya pasti diberkati sekali kan? Nah, setelah firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah
selesai ibadah online dan sekarang kami ingin beraktivitas kembali di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.